Selamat siang pemirsa YouTube Kominfo Kabupaten Klaten. Kita hari ini mempunyai program baru dengan konsep ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber yang inspiratif. Beliau adalah dedengkot foto yang sudah lama menggeluti bidang foto di Kabupaten Klaten dan juga salah satu perintis komunitas klub Klaten Fotografi. Beliau adalah Pak Furkanadi. Nggih, leres. Nama panjangnya? Furkanadi Raditex. Raditex itu memang nama panjang? Iya. Artinya apa itu Raditex? Nggak tahu saya. Tapi pernah tanya Pak, Raditex itu? Ya, karena Bapak itu dulu bekerja di pabrik tekstil ya, di Ceper. Dulu pernah ada pabrik tekstil di sana. Mungkin dari nama itulah diambil. Tak kira itu Raditex itu kayak nama untuk menjual jenengan sebagai fotografer. Enggak. Ternyata itu memang nama saya. Di akte kelahiran juga Raditex, Pak. Tak dibuat KTP. Tapi gitu kan? Iya, di KTP. Raditex. Iya, Furkanadi Raditex Budi. Itu nama saya. Bukan nama keren, bukan nama beken ya. Memang namanya itu. Maksudnya memang kan biasanya fotografer kuwi kaya Pak Zul kuwi kan Lokeswara. Ya itu namanya Lokeswara. Lokeswara? Iya. Zulkarnain Lokeswara. Beneran itu? Oh iya. Lokeswara, iya. Namanya emang itu. Jadi ya memang itu nama saya. Biasa dipanggil Pak Ipung, jadi kalau memang ketemu di jalan atau biasanya kalau ada acara-acara kabupaten kayak reok, kayak saparan, sebar apem gitu, pasti ketemu dengan beliau, langsung aja dipanggil Pak Ipung gitu. Ya. Ajari foto lah. Siap. Ngoten ya. Pak Ipung udah menggeluti foto sejak kapan, Pak? Saya itu motret itu sejak SMA kelas 1. Jadi saya itu lulus SMA 87. Berarti 84 ya. 84 saya motret. Waktu itu motretnya itu ada lomba foto di sekolahan. Di sekolahan. Nah, kebetulan bapak saya itu punya tustel. Nah, punya kamera. Kamera. Nah, saya pinjem, saya coba motret di situ, pakai itu. Itu awalnya seperti itu, 84. Terus kebetulan masih SMA ya tidak seintens sekarang ya. Jadi ya cuman sambil lalu aja. Ya kalau ada acara apa disuruh motret. Akhirnya di SMA itu saya juara piro ya? Juara 2 atau juara 3 itu di SMA itu waktu itu. Terus setelah itu kalau di sekolah ada acara kayak pentas seni gitu, nah, di dapur tadi dokumentasi, tukang foto. Nah, tukang foto. Gambare ra ono dhewe. Gambare ra ono dhewe. Iya, akhirnya itu nggak pernah punya gambar. Betul. Nah, setelah itu dulu kan motret masih pakai celluloid ya. Film biasa, film manual itu. Karena harganya juga kalau SMA, waktu kuliah juga harganya cukup mahal waktu itu ya. Motretnya nggak seperti sekarang. Bahwa satu roll itu ya nanti bisa dipakai untuk 4-5 kali hunting. Hunting foto. Satu roll kan isi 36. 3 sampai 5 kali hunting. Seperti itu. Jadi Pak Ipung ini mengalami zaman di mana masih pakai roll film sama sudah dimasuk era digital. Ya. Tapi saya sempat berhenti. Berhenti? Ya. Jadi 84 saya mulai. Tahun 13 tahun, 2000 saya berhenti. Karena apa? Karena perpindahan dari manual ke digital kan. Dan kemudian pada saat itu
saya fokus pada pekerjaan. Alat fotonya saya jual, saya gunakan untuk modal saat itu, modal kerja. Habis itu saya 13 tahun mandek, berhenti. 13 tahun, Pak? Iya, 13 tahun berhenti. Ya fokus ke pekerjaan, fokus ke anak, fokus ke berhenti. Ada. Habis itu 2013 saya baru mulai lagi. Ketika udah zaman digital ya? Betul. 2013 saya mulai lagi. Ya sebetulnya izin istri juga sih pengaruh. Oleh motret pora, oleh motret ya mungkin 2013 kali ya. Izinnya bisa dicontoh nggak izinnya gimana? Soalnya gini, aku mau hunting. Iya, kalau saya motret itu kan kadang-kadang kalau sudah motret, saya bisa 2-3 hari nggak pulang. Waduh. Nah, apalagi kalau aku tuh izin sih. Kalau motret, misalnya ke Papua kemarin tuh, saya kan hampir 10 hari ke sana. 10 hari. Ke Sulawesi itu ya seminggu lah. Seminggu. Jadi kalau keluar-keluar gitu, ya itu, nggak pulang. Nah, sampai hari ini pun nggak pernah tanya kalau saya sudah packing kamera itu masuk ke tas itu, paling nanyanya berapa hari? Mulai orang. Takonnya langsung ngomongin mulai orang. Kalau nggak apa ya udah nggak pulang, paling 2 hari, 2 hari lah. 2 hari paling. Ya. Sekarang udah dibatasi 2 hari paling gitu. Nggak dibatasi juga. Nggak dibatasi juga. Enggak. Oh, oke. Ya kalau misalnya saya ke luar Jawa gitu, paling ya dia tahu paling ya seminggu lah paling orang. Paling lama, Pak? Paling lama? Kalau jangka waktu jenengan niku hunting? 10 hari sampai mungkin 14 hari lah ya di Papua itu ya. Papua itu? Iya. Cari apa, Pak, di Papua, Pak? Cari model frame-nya kayak apa? Apakah binatang langka atau enggak langka apa? Ya belum pernah aja karena saya belum pernah saja ke Papua dan saya belum pernah motret di sana. Kebetulan ada tawaran yang ngajak ke sana, ya udah saya berangkat. Biasanya sendiri atau ada tim rombongan? Kalau ke Papua sendiri saya, sendiri. Ya kebetulan ada teman di sana, teman motret juga, terus ngajak ke Papua, ya wes lah. Berangkat ke Papua saya. Berarti jenengan niku ke Papuanya sendiri, tapi di sana ada teman. Ada teman, ya. Untuk ke mobilitas. Ya. Untuk mobilitas. Iya. Soalnya kalau nggak ada teman juga nggak mungkin sih saya. Pernah nggak temennya Pak Ipung itu bilang, kok iki aneh men to? Enggak. Ngopo tekan kene gurmeh motret? Pernah kayak gitu nggak, Pak? Enggak. Ya kebetulan temennya teman potret juga. Oh, teman motret. Ya, teman potret juga, jadi dia tahu. Kalau di sini, Pak, kalau kita kan kalau bicara sama karyane Pak Ipung, bahwa itu satu frame itu bisa sangat padat sekali kan gitu. Ya, bisa sangat padat dan dramatik juga, terus kemudian ada pesan yang tertentu. Ada nggak tipsnya, Pak, untuk bisa ambil foto yang kayak gitu? Nanti kita tayangkan juga ada beberapa contoh ya, Pak, di video bahwa ini adalah karya dari Pak Ipung. Itu gimana prosesnya, Pak? Sebelumnya ada punya bayangan dulu atau memang ya aku asal baik? Oh, jadi foto yang saya bikin tuh ada macam-macam ya, ada banyak. Ada yang memang dikonsep. Jadi memang kita bikin supaya foto itu punya maksud. Ada yang spontanitas, tidak dibikin, gitu. Kalau kita bikin ya kita coba cari lokasi yang memang betul-betul bagus, yang bisa untuk menjelaskan foto itu mau digunakan untuk apa. Kemudian ada yang spontanitas, banyak yang spontanitas. Yang saya bikin banyak yang seperti itu, kayak upacara adat, kayak budaya,
kayak yang dibikin itu kayak wong batik, wong anu itu kadang-kadang dibikin. Jadi bukan dibikin Kita dalam direct, artian kita direct. Maksudnya ya kita punya direct. Kita direct sesuai apa yang kita inginkan. Karena kalau tidak kita direct itu kadang-kadang neng kono kuwi elek gitu loh. Nggih. Di tempat itu jelek. Kalau dia kita geser sedikit atau kita pindahkan posisinya, objeknya akan jadi lebih bagus, akan lebih jadi menarik gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk momen-momen khusus kadang-kadang kita nggak bisa direct, ya kita bisa tahu dulu alur sebuah acara itu nanti seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu alurnya, berarti kita bisa survei tempatnya. Oh, tempatnya di sini. Oh, tempatnya. Oh, di sini itu nanti saya mau ambil di sini ini. Seperti itu. Kemudian kalau caranya ngambil juga kita harus tahu juga metode untuk pembikinan sebuah kerangka cerita. Jadi ada entire-nya. Entire itu kalau misalnya di Yokowiyu atau di mana di acara Borobudur misalnya, kita ambil juga secara garis besar. Oh, Borobudur itu seperti apa. Jadi waktu kita masuk, kita harus ambil itu. Paling enggak kita punya bahan. Nanti dipakai atau enggak dipakai, kita harus ambil. Nah, kadang-kadang orang motret akan terfokus pada satu kegiatan tok, lainnya nggak diambil. Lah nanti kalau dia mau butuh, misalnya ada orang datang, Pak saya mau butuh foto untuk acara Yokowiyu. Mau sebarane apa tok duwene? Leres nih. Iya toh? Leres. Sebaran apa tok duwene? Acara di masjidnya dia nggak punya. Prosesi adatnya yang Prosesinya ada nggak yang sakral juga nggak diambil. Atau misalnya penduduk yang bikin apem juga dia nggak punya. Nah, berarti kurang lengkap. Kalau bisa lengkap. Itu biasanya 1 hari sebelumnya, Pak? Biasanya 1 hari sebelumnya ya? Atau Iya, bisa 1 hari sebelumnya atau kalau pengambil gambarnya itu kan bisa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Untuk yang kegiatannya yang tidak hari itu, tidak hari H, itu kita bisa ambil. Jadi kayak nggawe apem neng. Kalau mau saparan kan penduduk di sana kan kayak wong ewuh toh Mas. Nggih. Oh ya wong ewuh toh neng ngomah gawe apem. Lah itu diambil lah. Bahkan 1 bulan sebelumnya wis ono pasar malam. Nah, itu bisa diambil juga. Memang puncaknya itu memang puncak acaranya memang sekarang apemnya. Jadi ada metode EDVAT namanya. EDVAT, Pak? EDVAT, entire, detail, pengambilan detail. Jadi detail-detail apemnya, detail-detail acaranya itu kita ambil. Kemudian F-nya itu framing. Framing. Nah, framing itu bisa cara pengambilannya dengan framing dan sebagainya. Itu framing. Terus ada action. Action itu biasanya kayaknya berapem. Hanya berapemnya itu kita ambil. Kemudian timing. Timing itu momen-momen puncak. Jadi momen-momen yang tidak mungkin diabaikan. Bukan diulang. Itu kan ada, pasti ada. Jadi misalnya kayak Pak Ganjar, Bu Sri Mulyani nyebar apem, dilalah, meh kejrungup. Apalah gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mesti jeli juga. Nah, kalau 5 unsur ini, EDVAT ini sudah bisa dicakup, nanti kalau kita bikin satu bentuk cerita itu akan komplit. Ada satu lagi sebetulnya tambahan kalau dibutuhkan itu kayak potret. Jadi potret kayak di sana ada penyebar apem, ada sesepuh dan sebagainya, kita bikin potret dia.
profile gitu ya. Ya kayak bisa foto profile lah. Seperti Dan itu yang di highlight ini. Iya, di highlight. Maksudnya dalam kalau misalkan pengambilan foto framingnya itu yang paling besar ataupun yang paling Betul. dominan. Gitu. Betul. Nah, selain itu kan nanti kalau itu kan kalau itu sudah masuk semua, itu nanti ada unsur-unsur foto-foto single yang bisa ditampilkan di situ. Tapi kita yang jelas sudah punya isi bahwa kita harus ambil itu semua. Jadi tidak cuma di puncak acara, Puncak acara, ya. tapi memang kita harus istilahnya memang riset ya berarti. Iya, Observasi, harus tahu. riset, apakah itu Harus tahu. acaranya dan lain-lain. Jadi kayak mulai nih kirapis kok ngendi toh? Harus tahu gitu loh. Gitu. Habis itu nanti lewatnya di mana saja toh? Nah, kita harus tahu lokasinya. Oh, saya nanti bagusnya ambil gambarnya di sini, di sini, di sini, di sini. Iya. Jadi kita tahu, jadi nggak asal jebret. Jadi kalau asal jebret kan ya wis sae ya nanti. Kalau iki engko neng kono tak framing iki. Oh, neng kono engko neng kono ki neng genangan air. Aku iso refleksi. Refleksi, teknik refleksi. Nah, neng kono neng masjid ikonik. Oh, berarti kayak engko tak gawe dadekke background gue neng rombongan ini lewat gini. Jadi nanti foto kita akan bisa ngomong apa? Oh, iki gambar iki arah-arahan neng Jatinom pas saparan. Jadi orang mung iki apa to dadak takon itu loh. Tiba-tiba ono foto lebar ini. Bener juga, bener. Bahkan kita sebagai mungkin keseharian ya, pekerjaan kita keseharian tidak terlepas juga dari foto. Kita bahkan juga masih perlu belajar untuk hal seperti itu juga gitu. Kalau kemarin kan sempat ketemu dengan Pak Ipung itu di Reog ya Pak? Reog. Di acara Reog gitu. Apa yang terlintas dari Pak Ipung sendiri ketika ada acara Reog itu Pak? Yang dari rumah itu udah ngebayangin, aku pengen itu foto sing kau ini gitu loh Pak. Ya. Banyak sih kemarin yang saya bayangkan dari rumah. Jadi selain apa, saya pengen dapat satu dokumentasi Kabupaten Klaten ya, dokumentasi Kabupaten Klaten. Itu pun saya yakin kalau foto itu nanti, sok ben zaman putuku, zaman anakku, wong nonton foto, Klaten ini kalau gini tuh. Nah, seperti jenengan semuanya kalau lihat foto kuno Klaten stasiun, stasiun ini yang ini tuh. Nah, saya tuh pun juga seperti itu. Saya berusaha untuk apapun kondisinya yang ada di sana, saya coba untuk jebret. Apalagi itu di Klaten itu, saya coba jebret. Jadi kalau bayangan saya sih ada panggung. Terus ada pertunjukan di tengah itu, terus ada penontonnya banyak, gitu. Tapi ternyata nggak berhasil juga. Susah karena memang sedikit informasi teman-teman bahwa kemarin tuh yang di Reog itu karena memang 2 tahun ya Pak, 2 tahun kita terkena pandemi dan nggak ada pengumpulan massa ya. Ketika itu diadakan karnaval akhirnya penonton antusias sekali. Dan itu memenuhi jalan, teman-teman. Memenuhi jalan. Dan apalagi sekarang ditambah itu banyaknya medsos ya. Semua orang pengen mengabadikan. Sebetulnya bagus juga sih. Itu menjadi saingan jenengan buatan? Ya enggak sih. Udah, lu saingan lah. Saya itu enggak saingan ya. Jangan-jangan kita dihitung saingan dulu. Saya enggak saingan. Saya nggak ada saingan. Jadi itu bagus. Cuman ya itu tadi etika untuk pengambilan gambar itu semakin berkurang saat ini. Bener. Jadi itu. Bener. Sehingga kadang-kadang kayak saya itu juga kesulitan mendapatkan gambar yang bagus karena apa?
dia itu sudah berprinsip nek neng ngarepan kuwi mesti entuk gambar apik. Nah gitu loh. Jadi aku kene wis ngadeg dijoni neng ngarepan padahal kene lagi ngindek gitu. Dia tiba-tiba maju ke depan bawa handphone. Neng ngarepku persis loh. Dia nggak memperhatikan temennya atau lingkungan sekitarnya. Padahal saya itu kadang-kadang kalau mau ke depan, mau ambil gambar itu saya mesti tengok kiri kanan. Karena sing jipuk ora. Kalau nggak ada, baru saya agak maju. Kalau nunggu sing ditunggu kok orang ngerti. Sudah Mas, sudah belum? Ya, saya mesti itu. Sudah belum? Kalau sudah saya mau ke sana sebentar. Oh iya Pak, sudah. Oh, saya baru jalan. Karena saya merasa bahwa nyari gambar itu kalau di kerumunan seperti itu memang susahnya bukan main. Jadi bayangke to, ngerti-ngerti ya neng tas abang kene motret mlebu framing tas abang. Capek matahari. Lah itu. Jadi Pak, monggo. Yeah. Disambi, kali disambi. Jadi etika pengambilan gambar itu yang mestinya juga mulai ditekankan juga pada semua orang yang melakukan liputan di situ. Itu untuk sesama aja. Iya, sama. Belum lagi nanti etika pengambilan gambar saat ada perayaan keagamaan terutama. Lah itu sangat sensitif banget. Sudah sejak dulu sebetulnya itu kejadian itu terjadi. Contohnya Pak? Ya misalnya ada yang berdoa di bawah, dia naik di tangga di atas itu. Oh, itu kan nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Ya bukannya nggak boleh, tapi nggak etis kan. Gitu loh. Lah itu nggak etis. Itu ya konangannya ya mau goro-goro yang sing motret terus diupload jadi viral juga kan gitu. Itu nggak boleh. Seperti itu. Kemudian motret di depannya. Itu juga nggak etis. Waktu kita ada ritual doa, dia motret di depannya. Seperti itu kan yang harus diperhatikan itu. Nggak boleh. Nah itu untuk yang sekarang kayak apa? Media-media kayak yang itu sing go story dan sebagainya itu kadang-kadang sudah diabaikan sekarang. Pemburu story, Pak. Pemburu. Bukannya saya nggak suka, tapi caranya yang harus edukasi ya. Edukasi. Memang kita kesulitannya di situ juga. Kalau misalkan acara kabupaten baru bupati sambutan, terus kemudian ada bapak-bapak yang tambah bersalah itu pakai HP di depannya beneran. Wah, aku mau foto gambar apa gitu. Iya itu. Oh, itu kayak mau ngantenan barang kan gitu juga. Wong mantenan ya. Kene lagi motret, ngerti-ngerti maju banget motret nganggo handphone. Waduh. Makanya kan di mantenan sekarang ditulisi tidak boleh mengambil foto menggunakan handphone. Ya maksudnya itu sebetulnya. Nanti juga karena itu kan momen ya Pak. Iya momen. Kasihan juga kalau misalkan ada satu keluarga frame-nya HP sidik. HP. Nah, momennya mungkin dibaleni ta. Apalagi pas balang sirih itu loh. Nah itu wah. Yo nek tukang foto manten mesti langsung nyanyi mesti. Itu. Nah, ini jadi penasaran, Pak. Pak Ipung kan mengalami dua zaman yang berbeda ya, Pak? Iya. Antara film sama digital. Untuk perkembangannya sendiri bagaimana, Pak? Di industri fotografi sendiri, Pak? Kalau sekarang, ya jelas perkembangannya kan pesat banget itu loh. Tapi kalau foto terutama foto ya. Foto itu kan mulai dari
sebetulnya motret itu ada beberapa tahap yang harus dijalani setiap fotografer. Mulai dari dulu sampai sekarang itu sama tahapannya. Mulai dari pengambilan gambar, itu kan mesti ada pengaturan diafragma, pengaturan kecepatan. Segitiga exposure. Nah, segitiga exposure. Ada ISO. Masa. Dulu juga seperti itu. Tapi itu belum jadi. Belum jadi. Kalau zaman dulu ada cuci cetak. Proses laboratorium, ada cuci cetak. Lah itu pengaruh juga. Karena apa? Kalau cucinya nggak bener, cetaknya nggak bener, gambarnya juga nggak akan jadi. Kamu motret, wah momennya bagus loh. Begitu gulung film, misalnya pakai film ya, ternyata filmnya ranyantol. Jadi filmnya nggak muter. Selain untuk gambar ya nang. Gitu. Atau filmnya kebakar juga nggak jangan. Dedekan nih. Nah, makanya ada beberapa tahapan. Di digital pun seperti itu. Digital pun ada prosesnya. Mulai dari pengambilan gambar, tetap segitiga exposure. Dipakai. ASA, ISO, kemudian diafragma sama kecepatan itu dipakai. Terus karena dia tidak pakai film, pakainya memori. Nek motret memori ini rusak ya wis padha wae. Kalau enggak itu penyimpanan. Nah ini tantangan kita tersendiri di era digital, Pak, penyimpanan. Karena kita kalau misalkan acara banyak terus kemudian penyimpanan kita error misalkan. Wah, gue udah didedekan Pak. Error, file hilang ngono. Ya itu. Ya itu. Kemudian ada itu processing kan. Processing di lab. Di lab kalau zaman dulu di kamar gelap. Nah, sekarang tugas kamar gelap itu diganti dengan Photoshop sama Lightroom. Itu tugas kamar gelap. Dulu kita harus belajar kamar gelap. Sekarang nggak perlu, kita belajar Photoshop maupun Lightroom. Setelah itu pencetakan. Nah, pencetakan ini yang sudah mulai dilupakan sebetulnya. Foto itu sebetulnya nggak boleh lepas dari pencetakan. Zaman dulu itu kalau foto itu dicetak. Karena cetak itu merupakan satu proses tersendiri. Nah, sekarang gini. Detail foto itu akan lebih kelihatan kalau dicetak. Selain kalau dibandingkan dengan di monitor. Nah, foto di monitor itu bagus. Begitu dicetak, belum tentu bagus. Kadang meleset warnanya, kadang meleset apanya. Ya. Karena pencahayaannya juga. Ya, karena beberapa warna nggak bisa masuk di monitor, dia akan masuk dicetak. Nah itu. Lah proses-proses itu sama sebetulnya yang dilakukan. Sekarang karena kecanggihan kamera, kreativitasnya semakin tinggi. Tapi efeknya kan kreativitasnya semakin tinggi. Iya. Kalau dulu harus tunggu cetak hasilnya seperti apa, sekarang tinggal preview. Udah tahu. Iya kan pertama memang kudu ngerti sih. Iya. Jadi rasa di preview kowe hasilnya ngopo bar kuwi didelok langsung koyo ngene kan. Satu roll itu kan 36 lembar. Saya kan dulu juga belajar fotografi awal tuh. Satu foto 36, setiap foto yang kita jepret dicatetin. Oh, foto pertama moto ini dengan diafragma berapa, speed berapa, itu dihitung ya Pak. Foto kedua seperti itu. Jadi kita emang kalau moto itu emang harus benar-benar hati-hati karena kita hanya keterbatasan satu roll 36. Kalau sekarang kan jebret, nanti tinggal pilih yang bagus, yang lain dihapus. Ini sekarang masalahnya memori ya. Iya, sekarang memori. Jadi motret itu sebetulnya udah nggak terbatas lagi, tergantung berapa banyak memori yang kita bawa. Kita 64 aja hampir 1000-an, 1000 gambar. Dan itu ukurannya udah raw. Ya. Padahal saya dulu kalau pergi
hunting itu kalau jauh sih misalnya bawanya pasti 10 roll. 10 pak, 1 pak itu 10 roll. 10 roll itu pun diret-iret. Jadi jenengan bayangkan ya, misalnya kita berempat misalnya hunting bareng. Masing-masing bawa roll film tuh. Hunting. Karena momennya bagus, saya cuma bawa 2 roll misalnya. 2 roll itu habis. Habis itu kan saya nggak bisa motret. Misalnya, aku nyilih rollmu. Engko tak ganding. Gue mesti mikir juga. Nggih. Oh, nggih, bener juga. Wah, iki Kok sainganku. nyilih piye? Nyilih nek kowe nyilih balekke roll toke gampang gitu. Nggih. Lah nek momennya apa arep baleni ya? Nggih. Terus berarti. Terus. Jadi memang tantangannya nggak bening kok Ya, niku. tantangannya gitu. Wah, yo medeni nggih. Mending turah role daripada tekan gone kurang role. Nggih. Atau itu malah menjadi ladang bisnisnya orang-orang dulu, Pak. Gimana? Hunting nggak Betul. bawa kamera tapi bawa roll. Nanti ayo butuh roll. Betul. Gua korek dong ya. Iya, ya gitu itu. Jadi ada roll film itu jadi nilainya akan jadi lebih akan jadi mahal sekali pada kondisinya seperti itu. Nggih. Ada yang event opo dan hal itu nggak bisa diulang. Motret roll entek. Ya wes, koncone rollmu turah ora tak silih. Jawabane ya, Wani piro? nyilih roll ki iso, gampang, balik kene gampang. Ning kowe baleni iki kok kon baleni. Ragate piro lagi baleni. Nggih. Nah itu yang sekarang itu lebih enaknya di situ. Asal motret ora lali nggo baterai, asal motret ora lali nggawa memori. Nah itu. Motret bawa memori. Aku nyilih memorimu. Saiki ngoten Pak berarti. Yuk. Kalau sekarang memori ya gampang sih. Misalnya memori isinya kan banyak. Misalnya silihke ora masalah. Nggih. Iya. Tapi kalau zaman dulu itu ya itu kesulitannya di situ. Motret. Gini Pak, jadi kan menurut Pak Ipung kan kita mempunyai sebuah peristiwa yang sebenarnya menarik juga nih Pak, di Kabupaten Klaten. Ya kalau tadi kan di Wonosobo, kemudian dia ada di kota-kota lain juga, kayak Jember Fashion Week atau gimana. Sekarang juga ada fenomena kita yang Fashion Week. Nah sebenarnya untuk tugas-tugas dari orang foto tuh, khususnya foto HI itu di bagian mana ini Pak? Di event-event tertentu gitu Pak? Di event itu tugasnya seperti apa gitu ya? Kalau HI itu sebetulnya kan dokumentatif. Jadi foto dokumentasi sebetulnya. Foto dokumentasi. Ya dokumentasi lah itu kegiatan-kegiatan itu. Apakah ada tanggung jawab juga kita harus membuat ini semenarik mungkin di frame biar ini menjadi viral? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kalau tugas viral gitu sebetulnya sudah banyak sekarang ya. Influencer. Sudah banyak. Kalau saya sih cuma sebatas dokumentasi untuk saya. Dan dokumentasi untuk yang akan datang seperti apa. Paling tidak, ada dokumentasinya sehingga orang bisa melihat bahwa kemarin itu di sini itu pernah terjadi seperti ini. Pernah ada kegiatan seperti ini. Nah itu. Kayak COVID kemarin. Ya, kayak COVID. Ya. Itu punya dokumentasi COVID itu juga besok mesti akan dicari. Ya, mungkin enggak 3 atau 4 tahun yang akan datang, tapi 50 yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Dicari. Pasti dicari. Banyak dicari. Makanya. Kembali lagi Pak terkait ke perkembangan teknologi tadi. Apa dari
kamera analog, kamera digital. Terus sekarang kan perkembangannya lebih ke ini cewek, Pak. Perkembangannya kan lebih ke video ya. Nggih. Jadi banyak vlogger, jadi terus perekaman sama video yang kreatif. Jadi satu orang itu kalau saya lihat tuh bisa bawa satu orang bisa kamera Berapa jajet itu? iya berapa jajet untuk video. Kalau misalnya naik gunung atau acara apa, jadi satu orang tuh bisa bawa 2 sampai 3 4 video untuk merekam gitu. Nah ini bapak nggak ini mencoba untuk baru nih ngerekam gitu. Video? Iya video. Baru mulai? Baru mulai. Oh, vlogger ternyata mulai. Bukan vlogger, bukan vlogger. Baru mulai, cuman belum menemukan anunya apa? Apa nih ya? Ya, feel-nya belum nemu. Jadi beberapa kali saya coba bikin video, urung bikin deng, baru ngumpulkan teaser apa, footage itu. Foto-foto dikumpulkan, nanti mungkin saya akan bikin juga sih video 1 menitan lah. Iya 1 menitan. Ya 1 menit. 1 menit itu foto start foto apa anu, Pak? Enggak no. Video, Pak. Video. Foto. Jadi kayak apa? Kayak klip ya. Klip. Cuman 1 menit. Ini Pak, terkait ini ya, saya kan kalau lihat fotografer itu kadang otak the box gitu. Otak the box. Jadi misalkan ada acara event, misalkan di Borobudur, Waisak misalkan, kan orang-orang bahkan maju bisa di depan. Saya ingat fotonya jenengan atau siapa ya? Dia tuh naik, otak the box, dia narik foto setumbu, dia ngambil gambar lampu yang terbang gitu. Iya, betul. Itu kan salah satu foto depok ya. Yang lain tuh pada desak-desakan ngambil foto Waisak, dia ngambil foto di gunung. Di Setumbu, Puncak Setumbu. Ngambil lampionnya. Nah, ide-ide kreatif itu seperti apa Pak? Munculnya? Iya, maksudnya. Itu yang saya tanya tadi, Pak. Lah, Apakah dari rumah itu ya. sudah membayangkan Ya frame-nya gitu? enggak. Ya enggak. Enggak, Pak. Enggak sih. Enggak membayangkan. Kalau di rumah kan mesti bayangannya kita cuma sebatas piye carane aku jipuk gambar iki ben iso jipuk semua acara bisa tercover, iya kan? Kan kita sendiri kan di situ. Kita bisa mengcover semuanya, kita bisa mendokumentasikan itu semuanya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya di lokasi. Di lokasi sih. Jadi di lokasi ada apa tau di situ saat itu. Kayak kemarin dulu saya motret apa ya? Motret SIPA. SIPA itu Solo. Solo International Performance Arts. Itu motretnya pada di panggung. Saya enggak. Motretnya saya di luar. Di panggung itu saya motret di panggung kan uyu-uyuan itu. Sudah ada tempatnya. Hanya 1 titik saja. Saya dapatnya cuman performance di panggung aja gitu. Nah, di sekitarnya saya nggak akan dapat. Saya waktu itu motret pembukaan SIPA. Nah, ternyata pembukaan itu ada 1 kereta kencana yang dipakai untuk pembukaan itu. Nah, di sisi sebelah kiri panggung itu. Nah, saya ke situ sambil dari bawah kereta itu sama ada kembang api. Ya itu. Kok iso itu ide banget. Ya karena kondisi sebetulnya. Karena kondisi ya paling enggak kita jangan terpaku pada satu titik. Satu titik aja. Okay. Kalau suatu kegiatan liyane dorono ya dia coba melaku muter itu. Kita jalan muter. Ada apa di situ dan apa yang bisa kita manfaatkan untuk bisa dapat gambar yang lebih bagus. Nek manut liyane berarti kabeh rono, awake dhewe melu rono. Lho gambare padha kabeh. Nggih. Gambarnya sama semua. Ya lembaran bakal menang ya. Itu kalau di lomba. Ya, kalau Ini di Pak lomba. Ipung. Kalau di lomba seperti itu.
skip. Karena di lomba seperti itu. Jadi ya gambar mode ya jipuk salah siji lah sing apik. Liyane Lurus. Jadi memang sebenarnya sedikit informasi juga teman-teman. Berarti Pak Ipung ini juga juri kalau kita dari Kominfo itu juga ada lomba. Beliau itu adalah jurinya. Dan kalau misalkan ada foto semua sama, itu beliau menyeleksi satu yang paling bagus. Nah, itu tips ya. Ini tips buat kalau misalkan Kominfo ada lomba foto lagi. Ini termasuk tips. Cari gambar yang belum pernah orang lain punya itu. Nah, tips lagi loh ini. Jadi seperti itu. Nah, motret kadang-kadang kita kan terfokus satu objek gitu ya. Nah, kita nggak melihat sebelah kanan ada apa. Kita bisa manfaatkan apa. Sebelah kiri kita manfaatkan apa. Sebelah belakang kita itu kita bisa manfaatkan apa. Jadi paling nggak kita muter lah. Ini acara yang akan terjadi di Kabupaten Klaten itu kan momen spesial setiap tahun acara sebar apem di Jatinom. Nah, mungkin dari Pak Ipung ada tips dan triknya untuk kita sebagai fotografer yang mau mendokumentasikan itu. Oh, ya kalau saya sih tipsnya gali acara itu seperti apa. Kemudian kita tahu rundown acaranya seperti apa, di mana acara itu berlangsung. Kalau bisa sebelumnya dolan dulu lah. Nah, di Paranise dolan dulu apa yang ada di sana, apa yang bisa dimanfaatkan di sana untuk bisa kita ambil gambar nantinya. Itu kemudian bawalah perangkat alat-alat yang ringkes, jangan terlalu banyak alat yang dibawa, karena di sana itu kan pasti ramai banget. Pasti ramai banget, pasti banyak orang, pasti susuan. Nah, kalau kita ribet dengan alat kita sendiri, nanti kita akan tidak jadi motret kitanya. Mengurusi alatnya, kita berat. Nah itu. Kemudian kalau bisa lagi, nah ini apa? Gunakan pakaian yang enak kita pakai. Itu juga termasuk Oh ya, hasil akhir juga mempengaruhi ya Pak? Pakaian. soalnya kita kan lebih bebas bergerak. Okay. Jadi jangan terlalu ribet lah. Itu nganggo kemben. Itu. Kemudian kalau ada lagi cari orang lokal. Kalau kita belum pernah ke sana, cari orang lokal yang kita bisa tanya, kayak sejarah, kayak apa, sehingga gedung apa yang bangunan apa yang dianggap bersejarah dan sebagainya, sehingga kalau nanti lewat situ acaranya kita bisa manfaatkan itu, bahwa ikon-ikon Jatinomnya bisa kita masukkan dalam satu framing. Itu aja dari saya. Ada lagi Pak? Apanya? Tipsnya Ya itu yang harus digali mungkin. Lensa idealnya mungkin. Kalau saya favoritnya wide ya, tapi tidak semua orang 10 mili gitu. Kalau saya biasanya pakai satu lensa wide sama lensa standar, jadi 1855 atau apa. Itu sudah cukup. Kalau 1855 biasanya saya pakai untuk apa? Motret-motret seperti human interaction sebagainya. Kalau yang wide kita akan bisa dapatkan suasana ramainya, kita bisa cover semua yang ada di situ. Gitu. Mungkin sedikit tambahan dari saya, pesan dari panitia kemarin untuk pengunjung Jakowiyu, dimohon untuk menggunakan motor saja, tidak menggunakan kereta kelinci atau mobil, karena parkirannya jalannya sangat sempit gitu kan.
agak susah, jadi gunakan motor saja atau sepeda yang lebih ringkas. Terus yang kedua, jangan lupa beli oleh-oleh apem, bawa apem untuk keluarga yang di rumah. Itu dari saya. Kalau dari saya mungkin jaga iya maksudnya jaga barang-barang pribadi, tidak usah pakai perhiasan yang mencolok, Ya. jam tangan yang mencolok, tidak usah memakai perhiasan-perhiasan yang mungkin bisa menjadi tindak kriminal di sana. Itu. Ya, Nah. karena memang dari tahun-tahun kemarin paling banyak itu laporan kehilangan dompet. Oke Pak Ipung, terima kasih atas waktunya. Ini Siap. ngobrol bareng ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ini adalah program baru Pak Ipung yang menginisiasi adalah langsung dari Mas Pinan untuk kita mengobrol dengan warga-warga. Dan untuk para pemirsa, tunggu konten-konten selanjutnya. Terima kasih.